saya sempat dengar Dian mengatakan bahwa memang ada beberapa sektor-sektor di Kota Bandung yang memiliki banyak pencapaian atau kemajuannya dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Mengenai taman, khususnya dengan konsep taman tematik, ini memang ditawarkan oleh pemerintah Kota Bandung. Salah satu di tempat kami saat ini di Taman Sejarah yang kabarnya baru 3 hari loh diresmikan Kota Bandung. Nah, untuk berbicara mengenai apa saja kemajuan, pencapaian, dan juga pekerjaan rumah lain yang masih harus diselesaikan oleh pihak pemerintah Kota Bandung, saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang sudah bersama kita pada siang hari ini. Selamat siang Kang Emil, Sampurasun. Selamat siang, alhamdulillah. Dapat kesempatan luar biasa loh Kompas TV ada di Taman Sejarah, kan ini baru 3 hari ya Kang? Baru 3 hari, ini Kompas TV yang pertama meliput, jadi Oke, baik. Tapi kalau bicara mengenai taman, Kang Emil, pasti ini nggak afdol kalau kita ngobrol nggak sambil duduk. Kita sambil duduk dulu kali ya Kang Emil ya. Bicara mengenai taman, ini tampaknya memang sukses ya saudara untuk bisa menarik daya tarik bagi para wisatawan. Karena memang Kang Emil, tamannya kan ini taman tematik ya. Konsepnya begitu. Tapi apa tujuan utamanya taman tematik ini coba ditawarkan di Kota Bandung? Yang namanya taman kan ruang istirahat, ruang rehat dari sebuah kesibukan kota. Ya. Kalau katakanlah ada taman jumlahnya 50, kalau mirip-mirip semua, terus bagaimana membedakan satu sama lain kan? Nah, dibikin taman tematik itu maksudnya agar satu taman berbeda sosiologisnya. Ekologisnya sama, ada pohon, ada bunga, ada serapan, ada apa. Tapi yang membedakan kan kegiatan manusianya. Ada tema fotografi, ada tema musik, ada tema film. Nah, ini temanya sejarah. Karena ini kawasan sejarah, jadi saya ingat pesan Bung Karno kan, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Never leave history. Tapi kalau sejarahnya diajarin di kelas kan membosankan. Nah, kita tahun ini membuat museum, juga membuat wisata sejarah. Jadi nanti kalau keliling-keliling sambil bermain, ada air, ada bunga, ada apa, kita bisa minimal hafal sejarah Kota Bandung. Kalau semua yang dilihat ini dihafalkan, minimal sudah lulus lah sejarah dasar Kota Bandung. Jadi memang sengaja bagaimana taman-taman di Kota Bandung ini bisa memberikan mungkin pesan atau pelajaran juga untuk masyarakat yang berkunjung, bukan hanya sekedar main-main aja gitu ya. Iya, jadi pulang itu emosi jiwanya itu lengkap. Pulangnya senang, hatinya tenang, tapi dapat ilmu juga, kira-kira begitu. Tapi Kang Emil bicara soal pencapaian, kemajuan. Bicara juga mengenai pekerjaan rumah lain yang tampaknya masih perlu upaya dari pihak pemerintah untuk segera diselesaikan. Kemacetan. Tadi daya tarik wisatawan lumayan tinggi, terutama berkunjung ke taman-taman dan tempat wisata. Tapi juga masalah kemacetan, terutama pada saat akhir pekan juga menjadi salah satu momok yang cukup menakutkan, terutama bagi warga Kota Bandung sendiri sebetulnya, Kang Emil. Ya, namanya PR pembangunan masih banyak ya. Tapi saya boleh sampaikan secara ilmiah, reformasi birokrasi, pelayanan publik kami sudah sangat baik. Ya, dari mulai lain-lain kita sudah ranking 1, pelayanan publik, kemudian juga... Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu. Oke, baik. Ya. Lalu bagaimana Kang Emil? Ya, jadi pelayanan publik sudah selesai secara baik nilainya, kemudian pembangunan akuntabilitas kinerja. Jadi saya tidak khawatir masalah reformasi birokrasi ya. Itu kami bisa buktikan secara ilmiah, kami banyak 5 besar nasional. Yang kedua masalah mental. Kita ada maghrib mengaji, ada subuh berjamaah, menunjukkan kami membangun fisik, tapi juga membangun rohani dan mentalnya juga. Nah, masalah-masalah yang belum selesai, saya tahun ini targetnya masalah pengurangan banjir harus sudah beres, pengurangan kemacetan tadi, dan kebudayaan. 3 hal itu yang akan menjadi fokus di tahun 2017. Sehingga diharapkan 2017 tidak banyak berita banjir lagi, karena kami akan membangun banyak danau-danau retensi, perbaikan gorong-gorong, itu anggaran kita perbesar. Kemudian kemacetan, kita lelang kereta api, ya, LRT sudah dilakukan. Memang mahal, jadi kita butuh proses lah. Ya. Tapi sebetulnya tantangan terbesar untuk bisa membenahi Kota Bandung itu apa, Kang Emil? Saya lihat pola pikir ya. Jadi pola pikir masyarakat itu jangan hanya mengandalkan bahwa perubahan hanya bisa datang dari pemerintah, tapi dari masyarakat sendiri. Karena masih ditemui masyarakat yang malas bayar pajak, masih ditemui masyarakat yang malas jalan kaki, padahal udah nyaman, nggak nyoba bersepeda, kemudian masih melanggar aturan lalu lintas dan sebagainya. Nah, masih juga ada oknum-oknum PNS yang melanggar pungli dan sebagainya. Nah, sekarang 2017 itu tahun saya terakhir fokus untuk
membereskan semua itu. Oke. Dan saya bilang PR pembangunan masih banyak, tapi progres juga banyak sekali ya. Jadi kombinasi antara progres yang banyak dan juga pembangunan yang belum selesai, saya kira kita cicil. Tapi mengenai permasalahan pedagang kaki lima atau PKL juga ini tampaknya kalau kita lihat ada beberapa titik yang saat ini sudah dibenahi. Udah lebih mulai dari berkurang 8 gitu titik. Ya? 8 titik. Ya. Tapi masih jadi PR tampaknya itu kan? Iya, karena negara ini kan masih negara berkembang. Kalau masih negara berkembang, berarti masih ada sektor informal. Iya. Kalau kita ke luar negeri yang negara maju kan sektor informalnya sedikit. Nah ini kita masih banyak. Akibatnya apa? Orang yang tidak punya skill, tidak punya pendidikan yang cukup, dia larinya kan dagang. Iya. Dan dagangnya dagang tidak formal. Di pinggir jalan, di mana-mana, jualan yang sebisanya. Nah jadi PKL ini masih tantangannya bukan tantangan Kota Bandung, tapi se-Indonesia. Kalau ekonominya masih begitu, tingkat pendidikan Indonesia kan masih dominasi SMP, sebagian besar juga SD kan begitu ya. Nah selama masalah bangsa ini dari sisi pendidikan belum maksimal, sektor informal PKL ini masih ada. Nah tapi di Bandung kan manusiawi, saya tidak pernah memindahkan PKL tanpa solusi, itu kuncinya. Kak Emil sering mengatakan seperti ini, bahwa tidak akan menyelesaikan sesuatu tanpa solusi, tidak akan menyelesaikan masalah tanpa solusi. Nah solusi apa yang coba ditawarkan lagi di tahun 2017 ini? Ya untuk masalah banjir kita ada danau sebagai tempat parkir air ya. Jadi kalau hujan turun banyak air, dia nggak langsung gelontor terus loncat kan biasanya. Iya. Tapi parkir dulu di beberapa lokasi. Kalau airnya sudah surut baru yang parkir air kita gelontorkan lagi. Nah itu kita lakukan. Kemudian kita ada LRT tahun ini sedang berproses dari stasiun sampai ke alun-alun. Itu juga dilakukan. Tahun ini kita bikin kantor khusus untuk orang miskin, sehingga orang miskin nggak akan dipingpong lagi, cukup masuk kayak bisnis lounge. Nanti semua urusan hidupnya dari kesehatan, pendidikan, kemudian akses kepada sembako dan sebagainya akan diurus tanpa dipingpong lagi. Kemudian tahun ini kita ada kantor khusus untuk lansia. Ini hadiah buat Kantor khusus lansia itu jadi seperti lansia, apa, Kang Emil? lansia di Bandung ini insya Allah hidupnya bahagia. Kan ada taman lansia, ini sekarang ada kantornya Bukan, ya? ya, jadi mereka itu kan butuh eksistensi, Iya. hari tuanya kan takut-takut di rumah. Nah sekarang kita temani kegiatan sosial, mengaji, dansa-dansi, kunjungan wisata, pendidikan, itu akan kita penuhi. Jadi menua di Bandung insya Allah bahagia gitu. Oke, baik. Dan terakhir adalah kebudayaan, karena saya melihat negeri kita sedang panas-panas, sering berantem-berantem ya, dikit-dikit ribut, dikit-dikit menistakan, dikit-dikit menegatifkan. Jangan-jangan karena kurang berkesenian. Nah sekarang kegiatan kesenian budaya 2017 akan kita perbesar, anggarannya juga. Oke, baik. Tapi Kang Emil bicara juga mengenai banyak hal perbaikan perubahan-perubahan di Kota Bandung. Ini kalau kita bicara soal taman sejarah, tadinya tempat parkir, sekarang menjadi taman begitu. Nah, ada tidak rencana lain mungkin yang jauh lebih besar lagi untuk nantinya ruang publiknya makin bisa dirasakan oleh masyarakat? Atau mungkin tadinya lahan kosong akan dibangun sesuatu? Ya intinya sederhana, jangan membiarkan ruang-ruangan tidak berfungsi, itu aja. Di mana ada ruang tidak berfungsi, dia menjadi negatif kan. Ya. Tempat jual narkoba, tempat sampah. Ini dulu nggak banyak fungsinya karena parkir DPRD kan Tempat pindah. parkir aja ya, oke. Terus mau jadi apa? Sekarang dengan begini lihat di belakang kita kan orang ramai. Tapi kan hidup nggak hanya ngurus taman kan. Nah tadi ada reformasi birokrasi, infrastruktur, rohani, mental, termasuk pemerataan. Hanya di Bandung RW-RW kita kasih 100 juta rupiah loh. 100 juta rupiah itu disebar di 1.500 RW di Kota Bandung, dikelola oleh camat-camatnya, dipakai untuk membangun menurut versi warganya. Baik. Ada yang ngebangun buat paving block, ada yang bangun buat ekonomi, sosial, terserah. Nah itulah yang kita sebut pembangunan multidimensi, pembangunan yang seimbang. Baik, Kang Emil menutup perbincangan kita kali ini, 3 kata untuk Kota Bandung. Membaik, bahagia, dan inovatif. Membaik, bahagia, dan inovatif. Kita harapkan Lihat aja 3 senyum-senyumnya, kata-kata itu ya. senyum-senyumnya genuine semua ya. Semuanya bahagia di taman. Kita harapkan semoga semua rencana-rencana pihak pemerintah Kota Bandung bisa juga dibantu oleh masyarakat yang terus membantu pemerintah begitu untuk bisa menyukseskan program-programnya. Kang Emil, terima kasih banyak sudah Sama-sama. berbincang bersama.